Teman-teman lihat deh dalam surah Al-Anfal, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, kita baca bareng-bareng boleh nggak Bu? Al-Anfal ayat 2. Ini ayat yang berkenaan dengan betapa perbedaan yang dahsyat. Al-Anfal ayat 2, Al-Anfal surah ke-8. Betapa ada perbedaan dahsyat orang-orang yang hatinya hidup dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan ayat Quran dengan orang yang hatinya mati. Kita lihat kita ini kategori orang-orang yang mana? Hati kita ini masih hidup nggak sih ketika dengar ayat-ayat Quran, atau dia berlalu begitu saja masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Maka kita lihat indikator dari orang-orang yang beriman sesungguhnya. Sudah ketemu Bu? Al-Anfal ayat 2, kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Ibu bilang gini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh kita coba nggak Bu? Kita coba beberapa menit. Ibu-ibu hayati, ibu-ibu dzikir, tapi ibu-ibu hayati setiap kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Ibu pegang dada ibu, rasakan ketika ibu mengucapkan itu. Bisa? Kita bareng-bareng ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 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 Sekarang istighfar coba Bu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, ampun ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Begitu ibu-ibu sekalian. Itu ibu-ibu lakukan setiap hari, setiap saat ketika di sepertiga malam terakhir. Ibu-ibu kalau dzikir, hudurul qalbi, menghadirkan hati ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu tidak hanya sekedar di lisan. Ibu-ibu hayati setiap perkataan. Ketika ibu-ibu ucapkan astaghfirullahaladzim ya Allah, ibu-ibu ingat semua yang sudah kita lakukan sejauh ini. Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, tapi kita kurang ajar, masih aja maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika setiap kali berzikir kepada Allah, ciri orang beriman, ketika disebutkan nama Allah, maka gemetar hatinya. Dalam Al-Anfal ayat 2 juga disebutkan, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Setiap kali ada ayat-ayat Quran yang dibacakan kepada mereka, bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik diri kita. Kalau kita pasrah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang berat dalam kehidupan ini sebenarnya. Ya nggak teman-teman semua? Kita ini berat kenapa menjalani berbagai macam kehidupan? Karena kita kadang-kadang nggak terima, kenapa ini harus terjadi sama diri saya ya Allah? Kenapa kok hidup saya begini banget? Tapi kalau kita terima, semuanya yang kau takdirkan adalah baik ya Allah, maka akan terasa ringan dalam menjalani kehidupan ini. Dan hatimu penuh kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang buat kau takut lagi. Kadang-kadang kita takut pada makhluk, atau kita sangat mencintai makhluk. Kita sangat khawatir kalau makhluk tersebut berkhianat atau menyakiti kita. Kenapa? Karena kita fully cintanya kepada makhluk. Tapi kalau cintanya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memenuhi diri kita, lafaz kita, Allah, 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 engkau tidak akan rasa takut. Engkau tenang dalam menjalani berbagai macam kehidupan. Tentram, tenang, dalam keadaan yang stabil. Betul nggak teman-teman semua? Gak ada yang namanya marah-marah, teriak-teriak, membenci segala sesuatu, gak ada. Engkau dalam keadaan yang sangat tenang karena engkau punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran kembali lagi dibaca, dihafalkan,
ditadaburi, diajarkan, dan diamalkan. Bukti Allah cinta pada kita yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Berdoa pada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Hafal doanya? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ibu tahu apa artinya? Ini dahsyat sekali doanya. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, jadikanlah Al-Quran sebagai hidayah, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya, sebagai sumber rahmat bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami apabila ada ayat yang kami lupa dalam mengingatnya, dan ajarkanlah kepada kami apabila ada ayat yang kami bodoh dalam memahaminya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, ya Rabb, kecintaan untuk terus membaca Quran siang malam, ya Allah, sepanjang hari, wahai Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami di hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Itu artinya. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bersama dengan Quran siang dan malam, ya Allah. Makanya wajib bawa Quran di tas teman-teman semua. Kalau tahu kalau nggak bawa Quran, wajib ada aplikasi Quran di handphone. Sewaktu-waktu kalau teman-teman pergi, teman-teman lagi nunggu, buka aja aplikasi Qurannya, buka aja Qurannya, gitu. Jadi Quran selalu bersama dengan kita. Itu yang pertama. Bukti Allah cinta kepada kita yang kedua adalah Allah mengutus Rasul kepada kita. Secara fitrah manusia ini memerlukan teladan yang bisa dijadikan rujukan, betul Bu? Dari kalangan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan itulah akhirnya Allah mengutus para rasul untuk menjadi contoh teladan bagi kita. Teman-teman lihat dalam surah Al-An'am ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka merasa sedih hati. Ibu-ibu belajar dari para kisah para nabi, para rasul atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan dalam kehidupan kita. Saya juga suka sekali baca ayat ini yang menjadikan kita paham betapa penting bagi kita untuk memiliki sosok teladan, salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, dalam surah Ad-Duha, saya baca ayat ini berulang-ulang kali. Ada kalimat di dalam surah Ad-Duha, kalimat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Dalam kata lain, kalau Allah berbicara pada kita, apa yang terjadi dalam kehidupanmu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Engkau tidak pernah menjalani segala sesuatu sendiri, engkau tidak merasa lonely, kesepian harusnya. Kau tidak pernah sendiri. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan Allah tidak membencimu. Allah tidak membenci kita. Bagaimana mungkin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang paling mencintai kita di antara yang lain-lain? Bagaimana mungkin kita mengatakan Allah membenci saya? Enggak. Allah katakan Allah tidak membencimu. Allah tidak membencimu. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Engkau tidak pernah sendirian. Engkau tidak pernah menjalani kehidupan ini sendirian. Allah berikan Quran supaya ada pedoman dalam hidupmu. Allah berikan Rasul untuk menjadi contoh bagi dirimu. Allah nggak pernah meninggalkan engkau sendirian. Engkau takut apa? Kenapa harus takut? Kenapa harus frustasi, depresi, menjalankan segala sesuatu? Minta kepada Allah, engkau tidak pernah sendirian, engkau tidak harus merasa kesepian, karena selalu ada Allah bersama dengan dirimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membencimu. Dalam surat Duha ayat 6 sampai 8 yang Ibu lihat. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu melindungimu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu Allah memberikan petunjuk kepada dirimu?
Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau orang yang kekurangan, lalu sebenarnya Allah memberikan kecukupan pada dirimu? Selalu setiap kali ada hal-hal yang tidak mengenakan, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan kecukupan, Allah senantiasa melindungi. Itu dalam surat Duha. Ya kan Ibu sekalian? Jadi dalam kisahnya Rasulullah kita belajar, Masya Allah. Ternyata Rasulullah juga mengalami kesedihan-kesedihan yang dahsyat kok. Mau merasakan kesedihan-kesedihan yang dahsyat, lihat aja bagaimana kisah para nabi dan rasul terdahulu. Maka kita merasa bahwa ya memang dalam kehidupan kita nggak mungkin tanpa ujian. Semuanya selalu bersama dengan ujian, tapi Allah janji. Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang sendiri, tapi Allah melindungimu? Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Allah memberikan petunjuk kepada dirimu? Bukankah Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, tapi Allah berikan kecukupan pada akhirnya? Ya kan? Itu janji Allah yang mengisyaratkan tidak sendirian. Kau tidak sendirian. Rasulullah SAW tidak sendirian dalam menjalankan tugas-tugas dakwahnya. Kita pun tidak sendirian dalam mengarungi bahtera mengarungi bahtera kehidupan ini, teman-teman semua. Baik, ketiga, apa bukti sayang Allah pada kita? Selain Allah kirimkan Quran, Allah kirimkan Rasul pada kita, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, dan Allah masih menutup aib-aib kita di depan mata manusia sampai hari ini. Coba ingat-ingat dosa apa yang kita lakukan dulu ataupun sekarang yang kita sembunyikan di hadapan para manusia lainnya. Orang-orang masih memuji-muji kita, solehah banget, Masya Allah, orang yang baik, Masya Allah. Namun engkau yang paling tahu betapa menjijikkannya dirimu dan diri saya ini, teman-teman semua. Atas dosa-dosa yang kita lakukan sampai hari ini, terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan pada diri kita? Allah masih tutup dosa-dosa kita di depan mata manusia. Allah masih jaga kehormatan kita di depan mata manusia. Betul nggak teman-teman semua? Allah masih jaga betul-betul. Kita doa ketika sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni. Allah tutupi aib saya ya Allah. Allah masih tutup aib. Kenapa? Karena Allah masih kasih kesempatan untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang susah ya teman-teman semua. Susah kalau kita sudah terjatuh dalam maksiat, susah. Atau dulu karena kita pernah begitu taat tapi sekarang lagi terpeleset, susah, nggak mudah. Ada seseorang yang bercerita kepada saya, beliau seorang penghafal Quran yang sangat luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Tapi ada satu kejadian yang beliau nggak bisa menahan hawa nafsunya pada saat itu, sehingga akhirnya melakukan tindakan asusila. Menangis, beliau menangis, nggak menyangka dirinya seorang penghafal Quran yang begitu soleh, yang sudah belajar agama, bisa terjatuh dalam dosa yang sedemikian luar biasa. Menangis. Tapi alhamdulillah, setelah itu bangkit lagi. Tidak ada manusia yang bersih daripada dosa. Semua manusia berbuat dosa. Yang terbaik bukan mereka yang bersih daripada dosa, yang terbaik adalah mereka yang bertaubat setelah mereka berbuat dosa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihat pada diri saya sendiri. Sebanyak apapun dosamu, semenjijikan apapun dosamu, Allah pasti akan mengampuni engkau. Teman-teman lihat dalam surah Hud ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik yang terus-menerus kepada dirimu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Allah memberikan kepada tiap-tiap orang yang memiliki keutamaan balasan-balasan yang luar biasa. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, bukti cintanya Allah pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kenapa Allah katakan wahai orang-orang yang melampaui batas? Allah tidak memanggil engkau dengan panggilan wahai penzina, wahai pemabuk, wahai pencuri, wahai orang yang berkhianat, wahai orang yang durhaka pada orang tuanya, wahai orang yang sombong, wahai orang yang zalim. Allah menyebutnya wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Dosamu sudah terlalu banyak sampai nggak tahu lagi mesti bagaimana. Tapi Allah memanggil dengan panggilan yang sangat santun, wahai orang-orang yang melampaui batas. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Karena syaitan mengatakan engkau pendosa, engkau ahli maksiat. Kenapa engkau berkumpul dengan orang-orang soleh? Engkau munafik. Setan akan senantiasa mengatakan engkau tidak pantas untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, nggak pantas untuk datang ke kajian-kajian, engkau pendosa. Engkau berusaha untuk pakai jilbab, berusaha untuk ngaji, engkau pendosa, engkau ahli maksiat, engkau begitu menjijikkan.
Itu kata syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, membisik-bisikkan waswas di hati manusia. Setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Setan mengatakan, nggak pantas, angkat tangan mau berdoa sama Allah, nggak pantas, udah nakal aja sekalian. Udah ahli maksiat, nggak ada kesempatan untuk berbuat baik. Itu kata syaitan. Kadang-kadang kalau kita pendosa, sampai angkat tangan aja malu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan membuat kita berputus asa dari kasih sayang Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai kalian yang melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semuanya. Hal yang paling mengerikan yang pernah kau buat, yang paling menjijikkan yang pernah kau buat, Allah mengampuni semuanya. Allah cuma tunggu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah terbuka bagi setiap orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat keburukan di siang hari bertaubat. Allah bentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat keburukan di malam hari bertaubat. Ini akan terus terjadi sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Artinya setiap waktu Allah lihat, Allah tahu apa yang kau kerjakan. Setiap waktu Allah menunggu. Engkau sibuk cinta kepada yang lain-lain, engkau sibuk mengejar cinta yang lain-lain, engkau sibuk melakukan hal-hal duniawi yang lain-lain. Allah menunggu untuk engkau kembali datang kepadanya lagi. Maka salah satu bukti cinta Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah Allah menutup aib-aib kita dan Allah Maha luas dalam pengampunan kepada kita. Pernah dengar kisahnya di zamannya Nabi Musa alaihissalam? Ketika itu terjadi kemarau yang sangat panjang, maka Nabi Musa minta kepada 70.000 kaumnya berdiri di tanah lapang dan minta kepada Allah berdoa untuk diturunkan hujan. Kata Allah, nggak bisa ya Musa, karena di antara kalian ada satu ahli maksiat, orang yang terus-menerus maksiat puluhan tahun belum bertobat kepadaku. Maksiatmu membuat doa terhalang untuk dikabulkan. Maka kata Nabi Musa di antara kaum-kaumnya, wahai kaumku, di antara kalian ada satu orang yang pendosa. Silakan satu orang ini keluar dari barisan agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang ini keluar dari barisan, Ibu-ibu sekalian? Tidak. Kenapa? Malu. Maka orang ini pun akhirnya menyadari bahwa yang dimaksud Nabi Musa adalah dirinya. Tapi tidak mungkin dia keluar dari barisan tersebut, malu dia. Maka dia meminta kepada Allah SWT dengan tetesan air matanya yang lama-lama mengguncangkan tubuhnya. Dia katakan, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, akulah pendosa. Di antara semua orang soleh itu, akulah pendosa yang sedang duduk di sini, yang sedang berada di sini. Mungkin di antara kita, ataupun saya, di antara kita ini pendosa-pendosa juga. Di antara semua orang-orang soleh ini, sayalah pendosa yang ada di sini. Orang itu mengatakan begitu, di antara semua orang ini salah pendosa yang membuat doa ini tidak dikabulkan oleh Allah SWT gara-gara saya, kata orang ini. Maka orang ini menangis terseduh-seduh, tiba-tiba hujan turun. Kata Nabi Musa, ya Allah, kenapa hujan turun? Belum ada orang yang keluar dari barisan ini. Orang itu sudah minta ampun kepadaku dan aku ampuni dia. Kata Nabi Musa, siapa orangnya ya Allah? Allah tunjukkan gak teman-teman semua? Ketika dia berbuat maksiat kepadaku, aku tutup aibnya rapat-rapat. Sekarang dia sudah bertaubat, haruskah aku buka siapa dirinya? Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita di depan mata manusia. Itu bukti cintanya Allah kepada diri kita. Kita durhaka kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah SWT, kita sakiti Allah SWT, Allah nggak buka aib kita, Allah tutup rapat-rapat. Tidak hanya menutup aib kita, tapi Allah masih memberikan semua nikmatnya kepada kita. Kalau kita berbuat baik pada orang, orang tersebut jahat pada kita, mungkin kita akan stop berbuat baik kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan semua nikmatnya kepada kita. Kita maksiat, Allah masih ngasih kita kesehatan, masih kasih kita nafas. Kita maksiat, kita sakitin Allah, Allah masih memberikan kita rezeki. Kita sakiti Allah, Allah masih memberikan kita segalanya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah. Maha baik Engkau, wahai Allah. Kita ini hamba-hamba yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahat kita ini teman-teman semua. Nggak sungguh-sungguh mencintai Allah Subhanahu wa taala, hanya di lisan saja. Kadang-kadang kita datang kepada Allah kalau kita perlu aja. Kalau kita lagi butuh aja. Kalau kita lagi happy-happy, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah dikecewakan oleh orang lain, disakiti orang lain, baru lari lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau ingat Allah hanya pada saat engkau sedih. Engkau ingat Allah pada saat engkau susah. Mana engkau pada saat engkau bahagia, engkau kaya raya, engkau sehat? Kemana engkau? Bagaimana hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan itu saya ajukan pada diri saya sendiri. Jadi, bukti Allah cinta kepada kita, Allah Maha luas ampunannya. Dan juga Allah memberikan kita rezeki dalam menuntut ilmu, rezeki punya anak-anak, rezeki punya pasangan, rezeki punya keluarga, rezeki punya badan yang sehat. Alhamdulillah.
Makanya diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi sih yang kau dustakan? Baru dikasih sedih setahun, 2 tahun, 3 tahun, lalu kamu melupakan semua kebaikan Allah, engkau mengeluh kepada Allah, bahagiamu sudah puluhan tahun, dikasih sedih baru setahun 2 tahun. Kenapa marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dialah yang paling mencintai kita. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mencintai kita sebagaimana Allah mencintai kita. Makhluk lain berpotensi menyakiti kita. Kita berikan semua cinta kita padanya, dia bisa nyakitin kita, ibu-ibu sekalian, betul nggak? Siapapun itu, mau suami kayak atau siapa, anak-anak kayak apa, siapa, saudara-saudara kayak orang tua, siapa, kita udah totalitas memberikan penuh cinta kepadanya misalnya, bisa saja orang tersebut berpotensi untuk menyakiti kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang menyakiti Allah, bukan Allah yang menyakiti kita. Maka dalam kesempatan kali ini, setelah kita melihat bagaimana bukti-bukti Allah mencintai kita, Allah harusnya yang paling utama ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam lisan kita. Kenapa hati kita ini terbagi-bagi? Karena hatimu tidak penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisanmu kurang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang banyak menghayati tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau sibuk dengan perkara-perkara dunia lainnya. Padahal kalau Allah sudah penuh di sini, kau akan tenang, hidupmu akan baik-baik saja, kau tidak akan takut pada apapun, kau akan tentram dalam menjalani segala macam episode kehidupan Allah yang datang silih berganti. Seperti itu. Begitu ya teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Terakhir sekali, bukti Allah cinta pada kita adalah Allah berikan kita iman. Itu yang paling mahal, iman. Iman ini terkhusus bagi siapa yang Allah cinta. Allah hanya memberikan khusus bagi siapa-siapa yang Allah cinta. Maka bersyukurlah ketika diberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada dirimu. Seorang teman yang mau bunuh diri mengatakan, untung saya punya Allah. Kalau nggak punya Allah mungkin udah bunuh diri berkali-kali. Tapi saya punya Allah, saya punya sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Karena ada iman. Iman terhadap Allah, iman terhadap para malaikat, iman terhadap kitab, iman terhadap Rasul, iman terhadap hari kiamat, iman terhadap qada dan qadar. Iman terhadap takdir. Iman terhadap takdir artinya apa? Apapun ya Allah yang kau berikan dalam kehidupanku, alhamdulillah, terima kasih ya Allah untuk semuanya. Itu iman. Iman membuat kita tenang dalam menjalani kehidupan insya Allah.